Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fitra Ninur dengan NIM 23040450124. Program studi bimbingan dan konseling kelas A Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan-landasan bimbingan dan konseling. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja, ada 3 pokok materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua, apa pengertian landasan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, apa saja landasan-landasan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa landasan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan religius. Yang ketiga, landasan psikologis. Yang keempat, landasan sosial budaya. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Dan yang terakhir, landasan pedagogis. Jadi teman-teman harus tahu nih terlebih dahulu apa sih itu bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling adalah 2 konsep terkait yang sering digunakan secara bersama-sama, tapi memiliki perbedaan yang sangat penting. Secara umum, bimbingan dan konseling itu adalah upaya untuk membantu individu dalam menghadapi segala tantangan, mengeksplorasi potensi mereka, dan meningkatkan kualitas hidup. Keduanya dapat dilakukan oleh profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam mendukung perkembangan dan juga kesejahteraan individu. Selanjutnya, pengertian landasan bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling adalah dasar-dasar yang digunakan sebagai panduan oleh para konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini mencakup tentang pemahaman terhadap teori-teori psikologi, nilai-nilai etika, prinsip-prinsip filosofis, dan juga keterampilan praktis yang mendukung antara interaksi konselor dan juga para klien. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan juga pemahaman khususnya pada bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Selain itu, landasan filosofis adalah layanan bimbingan konseling berdasarkan nilai luhur filsafat. Filsafat adalah induk semua ilmu. Jadi dengan berfilsafat maka seseorang pasti menjunjung tinggi kebenaran dan juga kebijaksanaan. Adapun beberapa pemikiran filosofis yang terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling tentang hakikat manusia antara lain. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan juga menjadi buruk. Dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidaknya mengontrol keburukannya. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang tertinggi dan termulia derajatnya. Keberadaan manusia dilengkapi dengan 4 dimensi kemanusiaan, dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan juga keberagaman. Yang kedua, landasan religius. Landasan religius bimbingan dan konseling di sekolah berfokus pada ajaran dan nilai-nilai agama dalam membantu peserta didik mengatasi masalah hidup dan juga memahami pandangan hidup sesuai dengan agamanya yang dianut. Dalam bimbingan dan konseling di sekolah, guru bimbingan dan konseling bisa mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai landasan religius, seperti ajaran dan nilai-nilai agama, doa dan ibadah, teks kitab suci, dan pemimpin spiritual. Guru BK juga harus memperlakukan peserta didik dengan hormat dan juga memperhatikan hak-hak mereka untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama mereka sendiri.
Landasan religius bagi layanan bimbingan dan konseling setidaknya ditekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam semesta adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah individu. Selanjutnya yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang digunakan untuk mengetahui tentang kepribadian seorang yang menjadi klien. Artinya, landasan psikologis ini memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor. Yang pertama, motif dan motivasi. Motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku, baik motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernafas, dan sejenisnya. Sedangkan motif sekunder ialah motif yang terbentuk dari hasil belajar. Kemudian yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Pembawaan dan lingkungan, setiap peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sebagai konselor tentunya sangat perlu untuk memahami kepribadian yang dimiliki oleh peserta didiknya. Pembawaan dan lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu itu sendiri. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan, yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otak, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian tertentu. Kemudian yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau pranatal hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik, psikomotorik, bahasa, dan kognitif, kecerdasan moral dan sosial. Yang keempat, belajar. Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasari dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan juga mengembangkan harkat kemanusiaannya. Yang terakhir, kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri sendiri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Artinya, setiap peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Sebagai konselor tentunya sangat perlu untuk memahami kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan yang sebagai faktor mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Sejak lahir, ia sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya itu sendiri. Landasan yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologis ini, konselor berperan sebagai ilmuwan, yang dimana konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran maupun melalui bentuk kegiatan penelitian. Jadi, bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multireferensial menerima sumbangan dari ilmu-ilmu lain dan teknologi. Sedangkan penelitian dalam bimbingan konseling memberikan masukan penting bagi pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, landasan pedagogis. Landasan pedagogis adalah landasan bimbingan dan konseling yang identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang melakukan praktik bimbingan dan konseling berarti ia sedang mendidik, dan begitu pula dengan sebaliknya. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Adapun landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 sisi.
Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir itu tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualannya, kesosialisasiannya, kesusilaannya, dan keberagamaannya. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mengembangkan proses belajar yang dijalani oleh klien-kliennya. Kesadaran ini telah tampil sejak pengembangan gerakan bimbingan dan konseling secara meluas di Amerika Serikat. Pada tahun 1953, Gistot telah menegaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses yang berorientasi pada belajar. Belajar itu memahami lebih jauh tentang diri sendiri, belajar untuk mengembangkan dan merupakan secara efektif berbagai pemahaman. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di samping memperkuat tujuan-tujuan pendidikan juga menunjang proses pendidikan pada umumnya. Hal itu dapat dimengerti karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-aspek tugas perkembangan individu, khususnya yang menyangkut kawasan kematangan pendidikan karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial, semuanya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan SMP. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.